Aduh, baru kali ini sih kekayaan presiden aku maklumin kenapa. Nih, kita bacakan dulu ya nih statementnya nih. LHKPN Prabowo dirilis KPK kekayaan Rp 2 triliun, naik Rp 4, miliar dari tahun lalu. Kok sedikit banget naiknya cuma 4, miliar ya? Padahal tuh koruptornya lebih banyak loh dari 4, miliar. Beliau mah wajar dari kecil juga udah kaya ya nggak sih? Coba tulis kolom komentar kalian, wajar nggak sih naik 4,5 miliar? Aduh. Penonton, jangan di skip dulu ya. Kalau ini pas ada di beranda kalian jangan di skip, tonton sampai habis, bentar doang. Seandainya saya diberi satu kesempatan untuk bermohon, ada permintaan, saya minta satu aja. Saya pengen 1 jam aja menjadi malaikat pencabut nyawa tuh. Karena ada satu pejabat yang paling tinggi di Republik ini yang mau saya cabut nyawanya. Orang ini nggak jelas, ya, mulutnya kasar sama rakyat, narsis. Kalau pidato, saya akan tangkap koruptor. Kami sudah berada di jalan yang suci. Tapi giliran rakyat miskin, protes, teriak, kritik, apa dibilang, mata kau buram katanya. Padahal yang bayar pajak rakyat. Prabowo ini nggak sadar, pengguna pertama dari kebijakan presiden itu adalah rakyat. Udah dikritik bolak-balik, tapi dasar bebal. Makanya saya pengen jadi malaikat pencabut nyawa, guys. Udah itu aja, Assalamualaikum. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin, hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan pengkritik matanya buram adalah pernyataan yang melukai hati rakyat Indonesia sekaligus menghina para pendiri bangsa. Oleh sebab itu, sudah saatnya Prabowo dikeluarkan dari kantor presiden, dikeluarkan dari istana negara. Kita kembalikan, kita usir Prabowo Subianto kembali ke Yordania. Karena pernyataan dan perilaku Prabowo Subianto bukanlah pernyataan seorang negarawan. Kalau mau membangun Indonesia, maka yang pertama harus dibangun adalah keberanian membersihkan sistem. Dan hari ini, sorotan itu sedang mengarah ke Kementerian PU. Selama bertahun-tahun, kementerian yang mengelola proyek infrastruktur raksasa selalu dianggap sebagai kementerian basah. Anggaran triliunan rupiah, proyek tersebar di seluruh Indonesia. Dan terlalu lama, publik mendengar cerita soal fee proyek, permainan tender, hingga dugaan kebocoran anggaran. Bahkan pada tahun 2025, Kementerian PU sempat mengalami pemangkasan dan efisiensi anggaran sangat besar dari sekitar 110,95 triliun menjadi 29,57 triliun. Artinya, setiap rupiah anggaran infrastruktur hari ini harus benar-benar dijaga. Di bawah kepemimpinan Menteri PU Dodi Hanggodo, langkah bersih-bersih mulai terlihat lebih terbuka. Kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara, dugaan penyimpanan di balai wilayah sungai, hingga persoalan proyek irigasi di BBWS. Semua itu menjadi alarm bahwa reformasi memang harus dilakukan. Dan yang menarik, Menteri Dodi tidak menutup mata. Ia bahkan secara terbuka mengakui adanya potensi kebocoran anggaran proyek infrastruktur yang bisa mencapai lebih dari 40%. Dalam kasus BBWS Bangka Belitung saja, penyidik mengamankan sekitar 5,2 miliar dari total pagu proyek 30,4 miliar. Artinya, kalau proyek seperti ini terus terjadi di banyak proyek nasional, maka potensi kerugian negara bisa sangat besar. Beberapa waktu lalu, publik juga dibuat heboh dengan viralnya penggeledahan kantor Kementerian PU oleh aparat penegakan hukum. Tetapi di sisi lain, publik melihat bahwa era ketika kementerian besar dianggap tidak tersentuh hukum, perlahan mulai berubah. Dan justru di titik inilah reformasi diuji. Kementerian PU bukan kementerian biasa. Di tangan kementerian ini ada jalan nasional, bendungan, irigasi, sekolah rakyat, hingga proyek ketahanan pangan Indonesia. Kalau sektor ini bersih, maka pembangunan akan benar-benar sampai di rakyat. Tapi kalau sektor ini bocor, yang hilang bukan hanya uang negara,
yang hilang adalah masa depan pembangunan Indonesia. Karena itu, upaya bersih-bersih Kementerian PU harus kita dukung, bukan untuk melindungi individu, tetapi untuk menyelamatkan sistem. Dan mungkin Indonesia memang membutuhkan sosok yang berani membongkar pola lama demi membangun birokrasi infrastruktur yang lebih bersih dan profesional. Karena negara besar tidak cukup jika dibangun dengan beton, tetapi dibangun dengan integritas. Jadi gini, setelah bertahun-tahun publik digiring percaya bahwa ibu kota Indonesia sudah pindah ke IKN Nusantara, ternyata Mahkamah Konstitusi baru menegaskan satu hal penting. Secara hukum, ibu kota negara sampai hari ini masih Jakarta. Tepat pada 12 Mei 2026, MK menegaskan bahwa perpindahan ibu kota belum berlaku efektif sebelum ada keputusan Presiden atau Kepres resmi pemindahan ibu kota. Artinya apa? Gedung boleh dibangun, istana boleh dipakai, tapi secara konstitusional pusat negara masih di Jakarta. Dan disinilah masalah besarnya. Pemerintah sebelumnya terlalu cepat membangun narasi seolah perpindahan ibu kota sudah selesai. Padahal aspek legal dan kesiapan sistemnya belum benar-benar matang. Akibatnya, sekarang kita menghadapi yang namanya dual cost. Negara akhirnya harus membiayai dua pusat sekaligus. Jakarta masih harus dibiayai sebagai ibu kota aktif, mulai dari operasional kementerian, fasilitas negara, keamanan, sampai infrastruktur birokrasi. Tapi di sisi lain, ada IKN juga terus menyedot anggaran besar, dan ini bukan angka yang kecil. Total kebutuhan pembangunan IKN diperkirakan mencapai lebih dari 460 triliun rupiah, dan sampai sekarang sebagian besar pembiayaan masih ditopang oleh APBN. Pertanyaannya, kalau Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan, lalu berapa lama negara harus menanggung dua beban sekaligus? Karena yang dibangun bukan cuma gedung, tapi ekosistem kota baru dari nol. Sekarang bola panasnya ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah Presiden akan menerbitkan Kepres pemindahan ibu kota sebagai tanda melanjutkan legasi pemerintahan sebelumnya, atau justru memilih realistis, menunda perpindahan penuh sampai kondisi fiskal dan ekonomi benar-benar siap? Karena keputusan soal ibu kota ini bukan cuma soal gengsi pembangunan, ini soal keberanian menghitung resiko. Dan pada akhirnya, rakyat pasti yang akan bertanya, apakah proyek sebesar ini benar-benar kebutuhan strategis negara atau justru menjadi beban jangka panjang APBN? Membangun ibu kota baru itu mudah diumumkan, yang sulit adalah membiayainya sampai selesai. Akan saya lawan! Ini yang bikin rakyat bingung. Indonesia punya kebun sawit terbesar di dunia, tapi harga minyak goreng mahal. Kita ini negara agraris, tapi berasnya naik. Jadi sebenarnya yang salah ini di mana? Sekarang coba kita lihat kondisi di pasar. Minyak goreng naik, cabai naik, bawang naik, gula naik, beras juga ikut naik. Yang paling terasa bukan cuma satu barang yang mahal, tapi semuanya naik berbarengan. Dan yang paling terpukul ya pasti masyarakat kecil. Padahal kita ini negara kaya sumber daya. Produksi sawit terbesar di dunia, lahan pertanian luas, katanya stok beras aman. Tapi kenapa harga tetap tinggi? Karena masalahnya bukan cuma di produksi, masalahnya ada di distribusi, tata niaga, rantai pasok, sampai pada kontrol pasar. Contohnya minyak goreng. Kalau harga sawit dunia naik, perusahaan lebih untung untuk ekspor daripada jual dalam negeri dong. Akhirnya, harga dalam negeri ikut terdorong naik. Beras juga begitu. Petani mengeluh pupuk mahal, biaya produksi naik, distribusi mahal, dan ujungnya rakyat yang bayar lebih mahal. Nah, di sini masyarakat mulai bertanya, di mana peran Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan? Karena tugas Menko Pangan itu bukan cuma bicara soal stok aman atau panen bagus, tapi memastikan harga tetap stabil di lapangan. Harusnya ada langkah nyata untuk mengendalikan distribusi, menjaga pasokan pasar, menekankan permainan tengkulak, sampai memastikan kebutuhan pokok tidak melonjak bersamaan. Karena yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan sekedar konferensi pers, tapi harga yang benar-benar terasa lebih ringan saat belanja. Rakyat tidak makan data, Pak. Rakyat makan kebutuhan pokok.